Saat ini saya sedang berada di kandang tanaman atau nursery-nya Sultan. Memiliki berbagai jenis tanaman hias dengan kualitas tinggi dan harga mencapai ratusan juta rupiah. Selamat datang di channel Bojong Tanaman Hias. Ini kandang Fahri Orchid. Sekarang kita udah bareng empunya atau owner dari Fahri Orchid, yaitu Mas Fahri. Mas Fahri, Ya, apa kabar Mas Fahri? kabar baik Mas Haki. Ya. Alhamdulillah ya Mas. Ya, alhamdulillah. Mas Fahri, Mas Fahri di Instagram yang pertama followernya udah banyak, terus di YouTube subscribernya juga udah banyak, terus sekarang di kebunnya sendiri Mas Fahri udah punya banyak koleksi tanaman, baik itu dari tanaman ini sampai tanaman yang itu harganya luar biasa. Gimana Mas awal Mas Fahri membangun semua ini? Jadi saya juga nggak menyangka kalau ternyata sekarang saya menjadi penjual tanaman. Meskipun bukan sekedar penjual nih Mas. Ya. Jadi memang brand yang saya bangun itu adalah edukasi Mas. Makanya Edukasi. saya bikin channel YouTube. Jadi awalnya hanya hobi, kemudian berawal dari 2012 Mas. 2012 waktu itu tanaman masih sepi sebenarnya. Jadi yang stabil waktu itu anggrek. Jadi Fahri memutuskan untuk memilih anggrek untuk item paling menjual waktu itu ya. Jadi awalnya dari anggrek gitu. Sebenarnya saya senang semua tanaman. Senang semua Cuman tanaman. karena awalnya kan hanya kebun 5 x 6 meter di halaman rumah. Jadi terkendala tempat dulu. Oh ya, kecil banget berarti Mas. Jadi kalau anggrek itu kan dia tidak membutuhkan space yang terlalu banyak. Tapi Ya. sebenarnya suka semua tanaman. Ya. Dan waktu itu hanya di halaman rumah dan masih nyambi kerja sebagai sambil kerja juga? sebagai broker itu. Oh ya. Jadi jualannya di Facebook. Jual di 2012, 2013 itu Facebook masih efektif untuk jualan tanaman Mas. Ya. Jadi koleksi saya posting, kemudian dilihat orang, mereka tertarik. Jadi dari awal saya fotonya estetik Mas dari awal. Oh, Jadi orang ya. melihat itu tertarik untuk membeli. Walaupun kondisi anggreknya belum berbunga itu. Jadi memang awalnya itu istilahnya bakul foto gitu ya? Jual foto Iya. ya. Jadi awalnya saya broker karena Broker memang dulu. modalnya dari nol Mas. Dari nol. Jadi kan ada yang mengatakan nggak mungkin kalau usaha modalnya nol, tapi mungkin. Ternyata Dan mungkin. ini kejadian. Jadi saya waktu itu masih kerja sebagai tenaga penyuluh industri Mas. Nah saya kalau habis pulang kantor itu nyambi brokeri itu anggrek. Jadi pulang kerja saya menyambangi kebun-kebun anggrek teman-teman yang mereka sudah punya nursery. Jadi Saya memang dari foto. awal online tadi, dulu. dari foto tadi ya. Dan rumah saya itu kurang strategi sebenarnya, dari jalan raya jauh. Masuk ke desa itu kira-kira 2 km. 2 km Jadi lebih ke online-nya. ke online-nya. Nah, kontrak kerja selesai karena memang kontrak kerja hanya 2 tahun. Saya sebenarnya diminta untuk jadi pegawai Mas, sama mertua sama ibu diminta jadi pegawai karena mungkin kalau orang tua mindsetnya beda ya. Jadi Iya. kalau di pegawai itu kan gaji tetap, Gaji tetap. dapat pensiun di Iya. zona nyaman lah ya. Ya. Sementara kalau kita usaha sendiri kan muter terus otak ya Mas. Kalau nggak Iya. kerja emang nggak makan kita Iya. ya. Nah, kemudian kalau di desa jualan online itu kesannya kayak nganggur. Apalagi waktu itu saya pelihara burung Mas. Jadi kayak pengangguran ngopeni manuk itu loh Mas. Nah, Iya, iya. terus akhirnya saya memberanikan diri untuk cari lahan kosong di tempat yang strategis. Saya dapatlah di depan Patal itu kebun yang pertama dulu, Iya. seluas nggak ada 300 meter waktu itu. Saya beranikan diri sewa 3 tahun, dan anggrek yang di rumah itu saya pindahin ke secang situ. Awalnya cuman sederhana pakai bambu atap plastik, tapi pakai bambu, rak-raknya juga pakai bambu. Jadi kalau pakai bambu, kalau kena hujan cepat ambrol sebenarnya ya. Ya karena memang modalnya masih terbatas waktu itu. Iya. Pindah kebun, sebenarnya space-nya masih banyak. Oh ternyata masih kurang banyak ya space-nya. Dan waktu itu saya masih sendiri. Kemudian ada yang bantu saya rekrut 1 karyawan.
Waktu itu tamu itu seminggu paling cuma 1 kali 2 kali yang datang ke kebun, masih sepi banget. Tapi kalau secara offline-nya tadi kalau offline-nya kan waktu itu brand Fahri Orchid belum terlalu segede ini gitu istilahnya. Ya, itu berjuang dulu. Ya. Terus karyawan waktu itu menikah terus keluar. Terus dibantu adik saya waktu itu. Bantu adik saya. Dan 2015 saya mulai merambah ke kaktus, bromelia, tilansia. Ya. Nah, waktu itu tilansia juga orang sini belum banyak yang suka, tapi karena memang saya feel, jadi saya juga tilansia, kaktus, bromelia. Jadi berawal dari anggrek, sekarang udah segala jenis macam tanaman. Itu brandnya udah mulai kelihatan, Fahri Orchid udah mulai. Terus saya mulai main Instagram karena Facebook sudah nggak efektif lagi, Mas. Isinya orang nawar, inbox nawar, nanya-nanya, nggak jadi. Iya. Terus saya akhirnya lebih ke Instagram waktu itu 2015 ya. Instagram mulai rame, jangkauannya lebih luas. Dan alhamdulillah brand Fahri Orchid makin naik di Instagram. Terus saya bikin video-video pendek, diupload di Instagram. Terus ada teman yang bilang gini, sebenarnya waktu itu udah punya channel YouTube sejak 2012, tapi baru 3 video. Subscribernya baru 200 orang kayaknya waktu itu. Terus ada teman yang bilang gini, Fahri, daripada kamu bikin video di Instagram, paling ngandalin endorse kan paling cuma berapa, mending kamu bikin di YouTube, nanti dapat iklan, dapat duit. Waktu itu saya nggak percaya apa iya gitu kan. Terus akhirnya saya coba 2018 mulai aktif lagi tuh di YouTube dan responnya bagus tuh. Yang tadinya akun channel lain yang tentang anggrek, mereka udah 1000 subscriber gitu kan. Ternyata Fahri cepet ngejarnya, bisa naik cepet sampai 10.000 subscriber, terus sampai sekarang naik terus. Berarti antusiasme para pecinta tanaman itu ternyata bagus. Dan mungkin mereka suka penyampaian saya kali ya di YouTube seperti itu. Nah, sejak itulah brand Fahri Orchid mulai naik terus. Gitu. Jadi perjuang dulu memang dari nol. Dari nol hingga gede seperti ini gitu ya. Seperti itu. Kemudian kok terus ngambil nama brand gitu, wah ini cocok nih, gila nih, sip banget nih Fahri Orchid. Jadi, gimana sih ceritanya? Brand Fahri Orchidnya ya? Iya. Brand Fahri Orchid sebenarnya waktu itu banyak pemain anggrek juga, mereka memberi nama, ada rumah anggrek, oma anggrek, apa. Terus Fahri sebenarnya masih belum ada gambaran, udah nama aku aja deh, kayaknya nama Fahri itu nggak banyak gitu kan. Terus Fahri Orchid. Nah, brandnya di saya, jadi kenapa setiap saya posting tanaman pasti ada sayanya gitu. Selain brand juga sebagai watermark sebenarnya, biar foto saya itu nggak dicomot oleh jualan akun lain. Tetapi kenyataannya, meskipun saya udah misalnya ini ya anthurium, saya bopong, ada muka saya nih, tapi tetap aja dicomot sama akun lain buat jualan gitu, Mas. Jadi brandnya di saya, Fahri Orchid. Gitu, berarti memang dari awal udah namain Fahri Orchid gitu. Memang dari nama anggrek gitu sebenarnya ya. Memangnya orchidnya anggrek, Fahrinya nama saya. Iya, seperti itu tuh. Jadi sebenarnya anggreknya milik Fahri gitu. Sebenarnya ada S-nya, Fahris. Kalau bahasa Inggris itu kan Fahris, kata ganti milik gitu ya. Kemudian petik S, Fahris Orchid gitu. Tapi S-nya dihilangin karena dikiranya nama saya Faris terusan gitu kalau orang Indonesia. Jadi S-nya dihilangin, Fahri Orchid. Selanjutnya boleh nggak nih Mas kita bongkar atau kita pengen tahu lebih banyak? Bongkar media? Enggak. pengen lebih tahu banyak tanaman apa aja sih yang punyanya Mas Fahri gitu. Mau yang apa dulu nih? Karena kan banyak macam-macam nih, ada kaktus, ada anggrek. Sambil jalan aja ya Mas. Oke. Nah, ini kayak anggrek, ini kan ada banyakan spesies kalau punya Fahri, banyakan anggrek yang spesies, meskipun bunganya kecil-kecil tapi unik gitu, Mas. Terus selain anggrek, di kandang Mas Fahri itu ada tanaman apa aja sih? Ini yang paling dekat dulu Mas ya, ini ada tilansia nih, tilansia xerographica. Tilansia ini memang banyak yang belum tahu Mas, tapi saya udah punya sejak 2015. Ini semua udah lama banget. Hamparan tilansia, anggrek spesies, 2015. Tapi sekarang udah mulai pada tahu ini termasuk xerographica, ini termasuk yang most wanted dan harganya masih tinggi ini Mas. Harganya sampai berapa nih? Kalau segini ya udah di atas
di atas 2.000 mas, di atas 2 juta ya. Di atas 2 juta. Ya, untuk yang induk seperti itu. Ini 2 masih juta bisa gede lagi nih. 2 juta. Iya. Iya. Wow. Dulunya kecil ini. Dulu beli bibit masih 500 ribuan. Masih setelapak tangan ya. Ini udah di Fahri Orchid udah 3 tahunan. Ya. Selain Tillandsia mas? Tillandsia kita yang paling dekat dulu mungkin Aroid ya. Aroid. Ya mungkin lagi in-innya banget Aroid ya. Sini memang ini rencananya mau buat semacam hutan Aroid mas. Jadi nanti yang gede-gede mau Fahri gronin di bawah. Itu memang rencana mau ditanam langsung di media bawah gitu. Iya, biar Fahri punya induk juga mas. Sekarang kalau nggak punya induk kan kita mau cari induk lagi mahal mas. Jadi nanti yang gede-gede taruh bawah, biar yang dijual ya yang potongan-potongan aja lah, yang di pot-pot gitu mas. Untuk Aroid apa aja nih mas jenisnya? Aroid ada di sini ada Anthurium species nih, Luxurian ya. Luxurian, kemudian yang hybrid ada Dorayaki, Clarinervium nih spesies. Nah ini sebenarnya Aroid juga. Ini hamparan Aroid nih mas. Ya. Apa aja nih mas? Pilite variegata. Yang nggak variegata juga ada. Yang hijau gitu ya? Ya. Pilite variegata. Ini 2 nih mas. Ya. Pilite variegata. 3 daun. Berapa duit nih mas? Itu kemarin yang 1 daun itu terjual 25 juta 1 daun pancing. 25 juta 1 daun. Berarti ini 3 daun gede. Hitung sendiri aja. Berarti 25 kali 3 berarti 75 juta. Ya, apalagi kalau bukan daun pancing kan hitungnya beda mas. 75 juta 3 daun nih. Ya. Ini memang kalau dipropagasi lama mas dan nggak bisa dikultur, makanya harganya kan stabil dan makin naik. Iya. Ini untuk 3 daun terus. Yang ini nih mas. Yang ini harga berapa nih? Yang gede. Udah banyak daunnya. Ya hitung sendiri mas. Belum pengen dijual sih sebenarnya kalau yang 1, ini. 2, 3, 4, 5. 25 kali 5 berapa? 150. Ya sekitar itu. 150 untuk Pilite variegata. Wow. Mantap. Untuk tanaman Aroid gitu yang paling favorit tanaman apa nih mas? Favorit. Kalau Mas Haki seneng yang apa nih? Kalau saya sih paling suka nih. Wishlist saya ini nih. Jupi ya? Philodendron Jupi. Malah nggak ini ya? Bukan ini malah. Yang ini yang sebenarnya ini suka juga tapi ini nih yang lagi wishlistku banget. Waduh. Ya memang untuk Jupi itu juga wishlist Fahri sejak lama. Ini baru berapa bulan ya di sini mas? Waktu itu cuma 3 daun. Ya ini Philodendron Jupi. Ini harus hati-hati nih. Jadi sebenarnya masih banyak Philodendron spesies yang hijauan. Hijauan itu non variegata mas. Udah paham ya? Ya. Hijauan non variegata. Itu sebenarnya yang prospek banyak kayak Jupi ini. Karena memang bentuk daunnya itu unik mas. Ya, bentuk daunnya unik kayak dimakan ulat ya. Ya. Jupi atau kalau bacanya gimana sih? Jupi I. Jupi, kalau saya tetap bacanya Jupi. 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 Jadi kalau setahu saya nama Latin walaupun I-nya double bacanya 1. Jupi gitu. Kayak Dendrobium lindeni itu kan I-nya 2. Ya. Tapi bacanya tetap Dendrobium lindeni. Jupi. Ini harga berapa nih mas? Untuk Jupi bisa kira-kira nggak Mas Haki harganya berapa? Kurang tahu. Kalau Mas Haki tebak lebih mahal ini atau itu sih sebenarnya? Kalau mungkin yang itu nanti tergantung variegatanya dan ya mungkin ukurannya motif juga ya. Ukurannya. Nah, kalau juga. kita main hijauan tuh enaknya gitu, nggak tergantung motif Mas. Kalau main hijauan dan harganya semakin naik terus kalau hijauan yang rare gini ya. Terus harga berapa nih? Sekarang ya untuk Jupi daun pancing nih mas, per daun 20 sampai 25 per daun. Per daun berarti. Dan itu kemungkinan masih naik lagi nanti. 25 juta per daun. Ini ada 4 daun berarti 4 plus ya. 4 plus berarti ya sekitar 100
10 jutaan ya? Ya, Sekitar 110 jutaan ya harganya nih. nggak kaget mas? Sebenarnya kaget, cuman depan kamera aja nih. Ya ini untuk Philodendron Jupi. Dan juga yang sebenarnya yang favorit saya tuh dari dulu seneng jenis-jenis yang orang sebut kuping gajah tuh. Kuping gajah? Anthurium ya. Fahri dari Anthurium dulu apa seneng nih, kayak Anthurium warocqueanum nih mas. Warocqueanum ini Fahri udah punya sejak 2017. 2017. Waktu Berarti itu udah berapa? 3 tahunan ya udah mulai ya, koleksi. waktu itu kan lidah gajah ini belum dilirik orang. Waktu itu harganya masih murah. Belum mas. seperti sekarang ya. Sekarang kan bener-bener favorit banget semua orang gitu. Iya, sekarang harganya itu nambah 0 ya mas. Nambah 0, berarti dulu itu berapa? Dulu itu cuma 500.000 kalau segini mas. Dulu 500.000, sekarang tambah 0. tambah 0 baru 5 juta. Oh, baru 5 juta ya? Tambah Berarti 0-nya 2 mas. 2 berarti 50 juta untuk Anthurium warocqueanum. Nah, gitu. Jadi memang dari dulu udah feel sama lidah gajah ini. Ya. Yang orang sebut lidah gajah ya. Anthurium warocqueanum. Terus juga untuk philo itu Fahri udah punya microstictum itu udah lama mas. Philodendron microstictum, kemudian melanochrysum itu juga udah punya lama. Waktu itu melanochrysum besar 2 meter itu cuman 250.000, percaya nggak? Nggak percaya. Sekarang berapa harganya coba? Sekarang mungkin ya udah puluhan juta. Ya itu tambah 02. 250 250 tambah 250 sekarang jadi 25 juta. Iya. Dan ya itu kalau kita punya chemistry dan berani spekulasi, itu kita tinggal panen mas saat ini. Kembali ke tanaman mas yang aroid. Untuk monstera paling favorit itu monstera apa mas? Monstera marmorata ini termasuk yang Fahri juga punyanya udah 2017 nih. Marmorata itu monstera yang variegatanya warnanya kuning. Kuning gitu ya marmorata. Terus ini juga sejak 2018 ini. Ini dulu beli induknya 2 juta mas Haki. 2 juta waktu itu udah mahal banget waktu itu. Nih. Dan ini Fahri potong-potongin udah panen banyak tuh. Yang tadinya 1 daun hanya 350.000. Ya. Tambah 0 mas, jadi 3.500.000, 3 juta per daun. Per daun 1 daun sekarang udah harga 3,5 ya. Iya, marmorata ini dulu 4 daun aja nih. Belinya 4 daun kecil masih belum sobek waktu itu. Dan waktu itu harga nggak sampai 2 juta mah kayaknya ya. Itu udah mahal, tapi sekarang malah per daun sampai 7 sampai 10 juta ya per daun ya sekarang. Oke, Mas. Ini untuk Mas Fahri sendiri kan udah punya tanaman yang banyak dan harganya juga sultan banget. Gimana sih untuk kita nih yang pemula untuk punya tanaman banyak bisa menjual juga gitu? Gimana sih caranya untuk? Yang pertama bangun trusted dulu, Mas. Bangun kepercayaan ke pelanggan. Kita carinya bukan sekedar pembeli tapi pelanggan. Nah, cara bangun trust itu kita harus punya keunikan gitu. Kalau misalnya saya itu ke edukasi mas, nah nanti Mas Haki misalnya mau bangun brand itu lebih ke apa? Mungkin lebih ke tampilan tanaman atau mungkin harga miring gitu bisa mas. Jadi nanti Mas Haki harus nemuin karakter dulu nih, karakternya mau di apa gitu. Dan nggak usah takut kalau sewaktu-waktu harganya anjlok, karena pengalaman Fahri, tanaman yang dulu Fahri beli mahal sekarang itu tambah mahal, bukan malah anjlok. Bukan malah anjlok, tapi malah semakin mahal. Semakin menguntungkan gitu. Tadi sempat lihat palem nggak di sana? Sempat. Nah, palem Liquala Mapu itu Fahri juga udah punya sejak 2017. Waktu itu orang daerah sini belum pada tahu itu palem apa. Tapi peminat yang orang-orang memang kolektor, dulu itu Fahri jual cuma 2,5 juta mas. Dan itu pun rasanya memang udah mahal gitu kan. Dan sekarang itu sampai puluhan juta untuk ukuran segitu. Puluhan juta. Dan tetap ada yang beli itu Fahri cuma tinggal 2. Artinya punya banyak. Terus yang anakan dari biji kecil-kecil dulu beli cuma 250. Kemarin laku ada yang 1,5, 2 juta. Sampai kehabisan stok. Jadi tanaman yang kayak Gloriosum nih. Gloriosum dulu Fahri punya banyak. Dan waktu itu orang sini terus pecinta tanaman yang masih baru memang belum tahu itu apaan. Tapi sekarang Philodendron Gloriosum harganya berapa coba yang udah gede? Yang udah segitu misalnya. Udah gede dulu.
Sekarang. Oh sekarang udah berapa? 5 juta lebih ya? 5 juta lebih. Padahal waktu itu Fahri beli cuma 150.000. 150.000. Sekarang itu udah Fahri perbanyak. jutaan. Jadi mainnya itu gini Mas, mainnya itu kalau kita seneng ada feel, oke kita ambil gitu. Mainnya gitu. Mas Fahri, Ya. terima kasih sudah menyalakan waktunya di tengah kesibukannya. Semoga kedepannya kita bisa membuat video lagi. Ya, sama-sama Mas. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Nantikan video selanjutnya. Bye.